Pas? Mau tanya teman, telepon ke rumah? Ya Bapak Ibu sekalian, orang pertama yang kebajikannya bermanfaat besar buat orang lain dan jasanya sulit untuk dibalas adalah orang yang darinya, yang tadinya tidak tahu Buddha Dhamma Sangga menjadi tahu Buddha Dhamma Sangga. Yang tadinya tidak paham Buddha Dhamma Sangga jadi paham Buddha Dhamma Sangga. Yang tadinya tidak punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangga jadi punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangga. Inilah orang pertama yang bermanfaat besar buat orang lain dan jasanya sulit untuk dibalas. Nah sekarang tadi jawabannya ke orang tua. Memang orang tua di sini begitu semua? Yakin anaknya Budi semua? Ya. Jadi orang yang membuat orang lain yang tadinya tidak mengenal Buddha Dhamma Sangga, tidak punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangga, orang ini mengenalkan, membuat orang itu menjadi yakin kepada Buddha Dhamma Sangga. Inilah orang yang punya manfaat besar dan jasa kebajikannya sulit untuk dibalas. Ya sekali lagi, apa itu orang tua? Yakin. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, siapa dia? Orang yang kedua, yang kebajikannya besar, bermanfaat buat orang lain dan jasanya sulit untuk dibalas adalah orang yang membuat orang yang tadinya tidak mengenal 4 kebenaran mulia jadi mengenal 4 kebenaran mulia, memiliki keyakinan dan menjalani 4 kebenaran mulia. Inilah orang yang kedua yang jasanya besar, manfaatnya besar bagi orang lain dan sulit untuk dibalas. Lalu yang ketiga, siapa yang ketiga? Orang yang ketiga yang kebajikannya bermanfaat besar bagi orang lain, sulit untuk dibalas, adalah orang yang membuat orang yang tadinya tidak tahu Nibbana, tidak mengenal Nibbana, menjadi tahu dan mengenal Nibbana. Itulah orang yang ketiga. Bermanfaat besar buat orang lain, jasanya sulit untuk dibalas. Nah Bapak Ibu sekalian, merujuk kepada orang yang punya 3 macam kesaktian, manakah yang mampu menjadi orang yang kebajikannya besar, bermanfaat besar buat orang lain, sulit untuk dibalas? Merujuk kepada orang yang punya 3 macam kesaktian ini, yang memiliki kesaktian mengajar. Ya, jadi orang yang punya kesaktian mujizat pengajaran akan mampu menjadi orang yang bermanfaat besar buat orang lain, yang jasa kebajikannya sulit untuk dibalas. Inilah makanya dikatakan, kenapa kesaktian yang ketiga itu adalah kesaktian yang paling tinggi. Bapak Ibu sekalian, di dalam Dhammapada Buddha menyatakan asado akatanyuca sawe utama poriso. Sesungguhnya orang yang dikatakan sebagai orang mulia adalah orang yang bebas dari ketahayulan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian mau disebut sebagai orang yang mulia, bebaskanlah diri dari pandangan tahayul. Lagi pula, kita logikakan, kita sudah hidup di zaman modern, ya. Jadi kalau mau terbang, nggak perlu pergi ke tempat sepi, mencari tempat keramat,
Buat apa? Di tempat sepi, di hutan, banyak nyamuk. Sekarang sudah banyak pesawat. Ngapain capek-capek? Ya kan? Mau jalan di atas air, sudah banyak perahu. Kan di zaman Sang Buddha ada. Orang punya kemampuan jalan di atas air. Pada saat ketemu dengan Sang Buddha, saat itu Sang Buddha akan menyeberangi Sungai Gangga. Orang ini pamer di hadapan Sang Buddha. Dia jalan dari sisi sini nyebrang ke sana, jalan di atas air. Dari sana balik lagi ke sini, dari sini balik lagi ke sana. Nah begitu dia balik lagi ke sini, Sang Buddha tanya, berapa lama kamu belajar sampai bisa punya kemampuan jalan di atas air? 20 tahun Gotama. Apa respon Sang Buddha? Dasar orang bodoh. Coba 20 tahun kamu bikin perahu, yang nyebrang bukan cuma dirimu sendiri. Ya kan? 20 tahun yang nyebrang cuma sendirian. Coba 20 tahun bikin perahu, setahun jadi satu perahu. Sekali nyebrang 20 orang. Sejalan, bolak-balik udah 40 orang. Kali 365 kali 20 tahun, berapa tuh? Lebih banyak yang nyebrang. Ini 20 tahun nyebrang sendirian. Kalau mau nyelam ke dalam bumi, ya di Indonesia memang belum ada. Tapi di negara tetangga kita sudah ada. Kemana? Pergi aja ke Singapura, naik MRT. Ya kan? MRT kan di dalam tanah kan? Wah, kita nyaman itu. Ya, jadi zaman sudah canggih, sudah modern. Mau bicara jarak jauh, teknologi sudah memberi kemudahan. Apa? Pakai handphone. Yang penting ada pulsa, sinyalnya kuat. Ya, jadi itu sudah terjawab. Nggak perlu capek-capek lagi cari-cari kesaktian. Teknologi sudah banyak memberi kemudahan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dalam Dhammapada, orang yang bebas dari ketahayulan adalah orang yang mulia. Maka dari itu, bebaskanlah pandangan salah, kekeliruan, ketahayulan dari pola pikir kita. Semoga orang ini memberi manfaat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tadi Bante telah panjang lebar mengutarakan masalah ajaran Sang Buddha. Sampai kadang-kadang saya itu bingung Bante. Karena yang pertama belum pernah membaca dan tidak pernah punya buku yang seperti itu. Yang kami tanyakan adalah masalah jimat Bante. Banyak orang mengatakan jimat untuk tetulung, jimat untuk membantu orang lain dalam arti kesulitan. Apakah jimat itu diperoleh dari suatu proses, misalnya seperti kalau orang Jawa mengatakan puasa, atau jimat itu berasal dari mana? Kalau nanti mungkin jimat itu mudah, saya mohon Bante memberikan jimat kepada saya. Itu bagi pengertian saya Bante. Mudah-mudahan dengan adanya jimat ini, takayul-takayul yang ada di benak para umat Buddha yang hadir ini bisa luluh, dan kami mohon bantuannya Bante sejelas-jelasnya sehingga kita puas. Sekian dan terima kasih. Sebenarnya bukan masalahnya punya atau enggak punya bukunya. Masalahnya mau atau tidak mau bacanya. Ya kan? Seperti semalam saya tanya, di rumah punya buku Parita? Punya. Suka dibaca? Enggak. Ya, jadi bukan masalahnya punya atau enggak punya bukunya, mau atau enggak mau bacanya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, sudah banyak organisasi agama Buddha yang mengupayakan agar kitab suci agama Buddha itu ada dalam bahasa Indonesia.
Apa yang saya sampaikan itu di Ganikaya kitabnya sudah ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bentuk buku, dalam format PDF ataupun e-book. Ya kan? Kendalanya mau enggak bacanya. Punya tablet cuma main game. Bukan buka kitab-kitab suci yang ada di web. Ini malah sibuk main game. Ya, ngaku. Jujur aja. Ya kan? Iya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tadi hampir 1 jam saya itu sudah kasih jimat loh. Apa enggak ngeh? Apa enggak sadar? Perlu diulang lagi sejam lagi? Jimat apa? Jimat Dhamma. Jimat Dhamma. Berupa apa? Ajaran Sang Buddha. Berupa apa? Pandangan yang benar. Bapak Ibu sekalian, jimat yang paling ampuh buat kita yang memahami Dhamma bukan jimat yang diperoleh di gunung yang tinggi, bukan jimat yang diperoleh di pohon yang besar, bukan jimat yang diperoleh di hutan yang masih perawan, bukan jimat yang diperoleh dari mbah ini atau mbah itu. Jimat yang paling ampuh bagi kita umat Buddha yang memahami Dhamma adalah perbuatan baik. Jadi kemana-mana, kalau kita punya perbuatan baik, kalau kita berbuat baik, nggak perlu takut. Kenapa? Kebajikan itu menjadi pelindung kita. Meskipun kita ngantongin jimat dari mbah ini, mbah itu, diperoleh dari gunung ini, dari gunung itu, pohon ini, pohon itu, tempat ini, tempat itu. Tapi kalau kita berbuat jahat, tetap saja celaka. Jadi yang paling ampuh jimatnya adalah jimat kebajikan. Dana, sila, bawana, itulah jimat yang akan selalu melindungi kita dimanapun, kapanpun. Ya, jadi nggak perlu kita nanti kemana? Sana Bante, ngapain? Cari jimat. Ya kalau hidup memang harus hemat. Ya. Jadi daripada cari jimat kan boros toh. Naik kendaraan ke sono ke sini. Lebih baik hidup harus hemat. Itu lebih penting. Ya, jadi sekali lagi jimat yang paling ampuh adalah jimat kebajikan. Kalau kita mau melakukan kebajikan, berdana, sila, melati, bawana, itulah jimat yang paling ampuh. Sebagaimana di dalam Dhammapada Buddha menyebutkan, diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Ya, jadi diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Bagaimana diri kita bisa melindungi diri kita? Dengan mau berbuat kebajikan. Itulah perlindungan yang ampuh. Ya, demikian. Terima kasih Bante. Masalah perlindungan yang ampuh tadi Bante. Kalau kita sebagai masyarakat awam, kita pergi ke daerah seperti Jakarta, yang daerah-daerahnya rawan Bante. Terus itu ada ancaman. Pada suatu saat kita berjalan-jalan, kita tidak bawa uang. Tetapi orang tersebut minta uang. Kalau kita mengajarkan suatu kebaikan dengan berbuat bajik, maka orang itu tetap akan mungkin akan mencelakai kita Bante. Tetapi kalau kita mempunyai jimat yang dikatakan seperti Bante dari nenek moyang atau mungkin dari gunung Merapi Mbah Marijan, mungkinkah kita selamat Bante? Bagaimana? Sekian dan terima kasih Bante. Kalau memang suatu tempat, suatu jalan itu berbahaya, kita harus menghindari. Sekarang saya tanya, mau ngapain ke Jakarta? Hah? Mau nemuin saya? Ke tempat saudara Bante. Lah,
untuk amannya, karena di sana ada saudara, begitu sampai di mana, minta dong saudaranya jemput. Ya terima kasih Bante. Kalau itu masalah jemput menjemput itu mungkin ada komunikasi Bante. Kebetulan HP-nya rusak atau pulsanya habis. Buat ongkos ke Jakarta ada, buat beli pulsa enggak ada. Heran saya. Ongkos ke Jakarta sama beli pulsa mahal mana? Ya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kembali lagi, meskipun kita menggunakan jimat dari manapun yang sifatnya jimat materi, itu tidak akan berfungsi. Saya sering menjelaskan, mungkin semalam juga saya mengutip. Tidak di gunung, tidak di tengah-tengah laut, tidak dimanapun, tidak ada tempat bagi seseorang untuk sembunyi dari akibat perbuatan jahat. Jadi kalaupun kita pakai jimat dari mbah yang ampuh, tetap saja ketika kebajikan kita tidak mencukupi, jimat tersebut tidak bekerja. Ya kan? Kenapa? Kekuatan karma buruk berbuah. Lain halnya kalau kita yakin dengan kebajikan yang kita lakukan, bahwa itu adalah menjadi pelindung kita. Pesan terakhir sebelum Buddha parinibbana. Atadipa ata sarana, anya sarana, Dhammadipa dhamma sarananca. Atadipa, jadilah pelindung bagi dirimu sendiri. Jadilah pulau bagi dirimu sendiri. Ata sarana, jadilah pelindung bagi dirimu sendiri. Janganlah bergantung pada makhluk lain, pada orang lain. Anya sarana, Dhammadipa dhamma sarananca. Jadikanlah dhamma, dipa, dhamma sebagai pulau buatmu. Jadikanlah dhamma sebagai pelindungmu. Dhamma di sini Bapak Ibu sekalian adalah kebajikan. Kebajikan yang kita sendiri buat, kebajikan yang kita sendiri lakukan. Itulah yang akan lebih ampuh. Itulah yang akan lebih ampuh. Jadi seampuh-ampuhnya jimat yang kita cari ke gunung yang tinggi dan sebagainya, ya, lebih ampuh jimat kebajikan. Ya, seperti dalam Manggala Sutta kalau kita baca, ya kan? Orang yang berbuat baik kemanapun pergi selalu aman. Orang yang berbuat baik kemanapun pergi selalu terlindungi. Ya kan? Eta disani katwana sabatama parajita sabata sotingga canti tantesang manggala mutamanti. Jadi kebajikan itu yang akan membuat kita kemanapun pergi menjadi aman, menjadi terselamatkan. Makanya di sini kenapa kita ini harus berbuat baik, karena kebajikan itu memiliki potensi dalam banyak hal, melindungi, mempermudah, memperlancar, ya kan? Mengkondisikan kita untuk mudah melakukan apapun. Ya, jadi pola pikir kita harus diubah. Jangan lagi meyakini keampuhan jimat-jimat dan sebagainya. Jimat yang paling ampuh adalah kebajikan yang kita buat. Kebajikan yang kita buat. Ya. Makanya ya seperti nanti kalau pakai liontin, kembali lagi liontin itu tidak akan berpengaruh banyak kalau kita berbuat jahat. Ya kan? Memang dalam beberapa kasus liontin yang dari besi logam itu menjadi pelindung. Ya. Tapi kan belum tentu 1001. Ya kan, di masa perang kita suka adakan ceritanya itu. Ya. Begitu ditembak pelurunya itu pas kena liontin, ya, yang dari logam itu, yang kayak duit logaman, ya, mantul lagi.
Tapi kan ini kembali lagi tidak lepas dari kebajikan yang dimiliki. Ya sebenarnya bukan cuma semata-mata liontinnya yang menjadi pelindungnya, tapi kebajikannya itu yang lebih ampuh menjadi pelindungnya. Ada seseorang Bante, salah satu pengusaha itu sering berdana di wihara, sering membantu di wihara, sering melaksanakan dhamma dengan baik. Tetapi dalam usahanya kurang berhasil. Setelah itu Bante, orang tersebut itu mencari alternatif lain, bukan pijet Bante. Alternatif dalam arti mencari sesuatu ke Gunung Kawi, mencari pelarisan. Ternyata Bante, setelah dari Gunung Kawi beberapa bulan usahanya berhasil. Bagaimana menurut pandangan Buddhis? Sekian dan terima kasih Bante. Wis tenanan sekian loh ya ini ya. Ojo nakon-nakon lagi. Ki wis terakhir. Bapak Ibu sekalian, saya heran juga dengan pertanyaannya. Ada seorang pengusaha suka dana ke wihara, suka berbuat baik, melaksanakan dhamma, tetapi ternyata usahanya tidak berhasil. Lah belum disebut pengusaha dong kalau begitu mah, usahanya masih gagal. Ya. Tapi setelah pergi, inilah Bapak Ibu sekalian, kadang kita tidak yakin dengan kebajikan yang kita buat. Kita tidak yakin dengan dhamma. Totalitas kita untuk meyakini dhamma masih setengah-setengah, belum full. Umumnya kita memiliki pola pikir, hari ini tanam, hari ini panen, maunya memang begitu, ya kan? Tetapi kembali lagi, kalau kita jadi petani, apa hari ini tanam, hari ini panen? Ada tanaman yang kayak gitu? Hah? Semuanya kan butuh waktu, butuh proses. Ketika kita menanam, jangan lupa tanaman itu dirawat. Begitu ditanam, langsung ditungguin, belum berbuah. Bukannya dirawat, ini malah diharapin berbuah. Dirawat dulu, pupuknya cukup, sinarnya cukup, airnya cukup, dirawat dulu. Baru nanti dari situ kita akan menemukan buahnya. Bapak Ibu sekalian, kemanapun kita pergi, ke tempat keramat ini, ke tempat keramat itu, ke gunung ini, ke gunung itu, kalau buah jasa kebajikan belum waktunya masak, kita tetap tidak akan menerima. Memang cenderung orang mengekspos. Ketika seseorang pergi ke gunung itu, tahu-tahu berhasil usahanya dan sebagainya. Yang diceritain yang berhasil. Kadang-kadang cuma 1-2 orang. Yang tidak berhasil bisa ratusan ribuan orang. Ya kan? Dan itu nggak diceritain. Kenapa? Malu. Ketahuan blow-onnya, bukan bohongnya. Ya, ketahuan blow-onnya. Masa usaha pergi ke gunung? Sebenarnya kan kunci keberhasilan usaha tidak hanya dari sisi pemodalan, ya kan? Manajemen kita memahami usaha yang kita jalani, mumpuni enggak? Ya kan? Administrasinya bagaimana? Koneksinya bagaimana? Interaksi sosialnya bagaimana dengan pengusaha lain yang mungkin menjadi penyetok bahan baku dan sebagainya. Kemudian dengan konsumen bagaimana, ya kan? Seperti kalau kita jualan di rumah, noko dan sebagainya, mau sukses mau berhasil kan banyak faktor, ya kan? Tidak cuma semata-mata modal yang ada, ya kan? Banyak faktor. Sekarang tokonya lengkap yang dijual, tapi pelayanannya tidak ramah. Orang mau datang beli nggak?
Begitu megang-megang, hei mau beli nggak? Jangan cuma dipegang-pegang. Langsung kabur kan? Kembali lagi di sini banyak hal, termasuk poin kebajikan kita, parami kita. Ya, jadi tidak bisa dalam sekejap, semuanya butuh proses. Bapak Ibu sekalian, coba lihat, kita makan mie instan, ya kan? Kita minum kopi instan. Apa tidak ada kurun waktu itu? Ketika membuat kopi instan, membuat mie instan, emang nggak ada waktunya? 2 menit, 3 menit itu kan waktu kan? Nunggu nggak? Nunggu. Demikian pula kebajikan yang kita tanam. Itu membutuhkan kesabaran untuk dirawat, dipupuk dan sebagainya hingga bisa memberi hasil. Masalah orang yang setelah itu meninggalkan wihara kemudian pergi ke gunung itu, ya, sebenarnya di gunung itu bukan mempercepat prosesnya. Memang sudah waktunya masak. Makanya dalam beberapa kasus kan sudah pergi ke sana, ternyata karma baiknya belum waktunya masak, tetap saja gagal. Dan ini tidak pernah diceritakan. Kenapa? Malu. Kan dikatakan bahwa kita beruntung karena hidup mengenal ajaran Buddha. Sedangkan dalam ajaran Buddha sendiri itu usianya kan 5.000 tahun ya Bante. Sedang sekarang kan sudah berjalan separuhnya. Setelah itu kemungkinan kan ajaran sudah tidak dikenal orang lagi. Terus kita kalau meninggal mungkin kan bisa terlahir, bisa 100 tahun lagi, bisa 1000 tahun lagi baru terlahir. Nah kalau kita pas terlahirnya itu pas ajaran Buddha tidak dikenal lagi. Terus yang saya tanyakan lagi, itu masa dari ajaran Buddha kekosongannya itu kemudian kan terlahir lagi Buddha yang akan datang. Itu waktunya itu berapa lama? Dan kemudian yang saya tanyakan lagi, kalau seseorang itu pada masa hidupnya itu memiliki watak baik atau buruk, kemudian kalau terlahir kembali, apakah watak baik atau buruknya ini bisa terbawa kembali gitu Bante? Itu aja Bante, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang meninggal dunia, dia tidak menunggu 1100 tahun baru lahir lagi. Secara dhamma, seketika itu juga dia lahir kembali. Kemana dia dilahirkan? Kondisi perbuatan yang dia buat selagi masih menjadi manusia. Kalau dia banyak berbuat baik, minimal dia lahir kembali menjadi manusia lagi. Kalau kebajikannya lebih, dia bisa lahir kembali di alam surga, menjadi dewa, menjadi dewi. Kalau kebajikannya kurang, kejahatannya banyak, dia bisa jatuh ke alam rendah, ke neraka, ke alam binatang, ke alam peta, ataupun ke alam asura. Jadi tidak menunggu 100.000 tahun lagi baru lahir. Lama. Ya, tadi nungguin saya aja kelamaan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa lahir kembali menjadi manusia lagi? Bapak Ibu sekalian, standar yang memberi kondisi untuk kita sebagai manusia, bila mana ingin kehidupan akan datang, lahir kembali menjadi manusia, minimal menjalani 5 sila itu dengan baik. Makanya Pancasila sering disebut manusa dhamma, dhamma yang menjadi standarisasi perilaku manusia, atau sering juga disebut manusa dhamma, dhamma yang bisa membawa pada kelahiran kembali menjadi manusia. Nah, sesungguhnya sekarang ada nggak kebajikan yang masak berkat pelaksanaan Pancasila Buddhis di hidup kita yang lalu? Ada nggak? Apa? Apa? Apa sekarang ini? Apa sekarang ini? Lahir jadi manusia. Ya kan tadi saya menyebutkan,
melaksanakan 5 sila menjadi kebajikan yang bisa membawa kita untuk lahir kembali menjadi manusia. Pertanyaannya sekarang ada enggak buah jasa kebajikan yang masak yang kita rasakan berkat melaksanakan 5 sila itu? Ada toh apa? Lahir menjadi manusia saat ini. Kadang-kadang kan kita enggak sadar. Umumnya kita menganggap karma itu yang negatif, yang jelek, yang sial. Ya kan? Begitu yang baik-baik berkat jimat. Iya. Padahal saat ini kita mampu lahir kembali jadi manusia. Itu berkat buah jasa kebajikan. Kita lahir kembali sebagai manusia, fisik sempurna, mental sempurna, tidak cacat. Itu berkat buah jasa kebajikan. Kemudian sehari-hari hidupnya kecukupan. Apa itu bukan berkat buah jasa kebajikan? Itu pun berkat buah jasa kebajikan. Makanya kita sebagai umat Buddha harus selalu sadar ketika ada hal-hal positif yang masak, itu pun sebenarnya buah kebajikan, buah karma. Jadi jangan cuma nanti yang sial-sial, yang jelek-jelek, yang tidak beruntung, yang negatif, itu selalu disebut karma. Dompet hilang, karma. Jatuh dari motor, karma. Ya, kadang-kadang kan yang negatif terus toh karma. Padahal kebajikan yang masak itu pun harus disadari sebagai buah jasa kebajikan, sebagai buah dari perbuatan baik kita. Ya, sekarang kita sudah membuat kondisi saat menjadi manusia mau belajar dhamma. Tentu kondisi yang sudah kita buat ini menjadi potensi untuk kehidupan kita yang akan datang. Bila mana lahir kembali jadi manusia, bertemu dhamma kembali. Ya, bertemu dhamma kembali. Jadi bisa jadi di saat nanti kita setelah meninggal, ajaran Buddha Gotama sudah lenyap, tapi berkat potensi kebajikan yang kita miliki, kita tidak lahir di situ di saat ajaran Buddha sedang tiada. Ya, kenapa? Karena kondisinya tidak sesuai. Bisa jadi selama proses menunggu Buddha yang akan datang muncul, potensi kebajikan yang kita buat saat ini membuat kondisi kita lahir kembali di alam surga. Ya toh? Untuk ke surga kan lebih mudah daripada ke neraka. Tapi umumnya orang lebih memilih ke neraka. Yo, coba kita kalkulasi secara matematika, secara hitung-hitung rupiah. Bapak Ibu sekalian, saya katakan ke surga itu lebih mudah dan murah. Ke neraka itu lebih sulit dan mahal. Mau pilih mana? Baca parita bayar enggak? Mudah enggak? Pahalanya kemana? Surga neraka? Surga. Meditasi bayar enggak? Di wihara enggak bayar. Di tempat lain enggak tahu. Pahalanya kemana? Surga neraka? Surga. Melaksanakan sila bayar enggak? Enggak. Pahalanya kemana? Surga neraka? Surga. Mudah kan? Gratis kan? Bandingkan dengan ke neraka. Pergi ke diskotik bayar enggak? Bayar enggak? Bayar. Murah apa mahal? Mahal. Kalau diskotiknya elit kan mahal kan? Pesan minuman di diskotik murah apa mahal? Mahal. Bisa 2-3 kali lipat daripada di warung biasa. Apa mau minum sendirian? Enggak minta ditemenin perempuan cantik? Minta ditemenin bayar enggak? Bayar. Murah mahal? Mahal. Surga neraka pahalanya. Tenanan loh, saya ngajarin bener. Ya kan? Lebih mudah, lebih murah ke surga. Ke neraka itu sulit dan mahal. Kecenderungannya kita milih ke neraka. Ya. Sudah tahu yang mudah, murah, enggak bayar, gratis ke surga. Tidak dilakukan. Milihnya ke neraka.
Sudah pernah nyobain. Ya, jadi kita harus pertimbangkan lagi ya. Jadi sekarang kita sudah membuat kondisi belajar dhamma. Tentu potensi yang kita miliki karena sekarang ini belajar dhamma, kemungkinan besar bila mana nanti ajaran Buddha Gotama ini sudah berakhir, sudah lenyap, kita tidak lahir di situ. Melainkan kita menunggu di alam surga, di alam bahagia, sampai ajaran Buddha yang baru muncul. Berapa lama jaraknya dari lenyapnya ajaran Buddha Gotama ke munculnya ajaran Buddha yang baru? Bapak Ibu sekalian, ini tidak bisa dihitung dengan angka. Kalkulator nggak bakal cukup. Sekarang begini, secara sutta, usia manusia sekarang itu sedang mengalami penurunan. Dikatakan usia rata-rata manusia di zaman Sang Buddha kan 100 tahun. Ini adalah usia manusia yang paling singkat di zaman seorang Buddha. Cuma cepek. Konon, saat ini ajaran Buddha sudah berlalu 2.600 tahun. Setiap 100 tahun ajaran Buddha berlalu, usia manusia berkurang 1. Jadi sekarang usia rata-rata manusia tinggal 74. Ya, tinggal 74. Tapi kadang-kadang belum sampai 74 udah lewat. Yakin nggak kita sampai 74? Kan nggak tahu toh? Iya, nggak tahu. Kadang-kadang lewat gocap aja udah bersyukur. Ya, kadang-kadang sekarang kan makin kesini kan belum sampai gocap udah pergi kan? Ya, jadi 74. Ya, sekarang turun terus. Kenapa? Karena moralitas manusia makin jelek. Ini memiliki kesesuaian. Karena moralitas manusia makin jelek, umur manusia menjadi makin pendek. Ya seperti sekarang kan merebak kasus sodomi. Ya kan? Setelah ini terungkap, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, semuanya menimpa anak-anak. Belum lagi kejahatan yang lain. Ya kan? Korupsi merebak dan sebagainya. Moralitas manusia saat ini lagi merosot. Makanya usia manusia makin merosot. Nanti karena sangat jeleknya moralitas manusia, umur manusia itu 10 tahun. Ini limit terendah. Jadi moral itu sudah tidak lagi ada. Satu sama lain ya di antara saudara udah nggak peduli. Ya jadi nggak perlu nanti sampai 10 tahun. Sekarang aja banyak kan kasus ayah menggauli anaknya, ayah menghamili anaknya, kakak menghamili adiknya dan sebagainya. Itu tandanya moralitas manusia sangat buruk. Umur manusia makin pendek. Nah, di usia 10 ini nanti sebagian manusia itu ada yang bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan. Nah, sebagian tidak ikut. Nah, sebagian yang tidak ikut itulah yang nanti pelan-pelan mereka sepakati berbuat baik yang baru. Nah, yang bunuh-bunuhan ya jelas pada mati semua. Kan namanya orang berantem, kalah jadi abu, menang jadi kareng. Jangan dijawab, lumayan Bante bisa buat bikin sate. Jadi yang 10 ini kemudian sepakat, gimana kalau kita tidak melakukan pembunuhan? Oke, sepakat tuh, berapa puluh orang, berapa ratus orang. Nah, sekian lama mereka tidak melakukan pembunuhan, bisa jadi di generasi mereka selanjutnya, ternyata usia mereka mengalami peningkatan jadi 20. Kemudian yang 20 ini sepakat, gimana kalau kita tidak melakukan pencurian? Sekian lama mereka melakukan itu, di generasi selanjutnya bisa jadi usia mereka naik jadi 40. Jadi kalau turunnya satu, naiknya kelipatan. Ya, ayo kita berbuat baik ini. Naik lagi jadi 80.
Sampai nanti limit tertinggi usia manusia itu 84.000 tahun. Disitulah kebajikan menjadi mahkota setiap pribadi. Ya, turun lagi ke usia 80. Saat inilah Buddha yang akan datang, yaitu Metea muncul ke dunia. Di usia manusia 80.000 tahun. Jadi secara kalkulasi angka itu tidak bisa dihitung. Di dalam sutta hanya dijelaskan Buddha Metea akan muncul nanti saat usia manusia 80.000 tahun. Tapi tetap di kalpa ini. Tetap di kalpa ini. Bukan di kalpa yang lain. Tetap di kalpa ini. Jadi secara dhamma, kalau ada orang yang mengatakan besok, lusa, tahun ini kiamat, jangan percaya. Kenapa? Dhamma sudah menjelaskan bahwa kalpa ini akan mengalami kehancuran nanti setelah Buddha Metea muncul dan parinibbana. Ya, jadi kiamat masih jauh. Yang udah deket itu ni'amat. Ya, jadi Buddha yang akan datang muncul saat usia manusia 80.000 tahun. Sesungguhnya di masa lalu, di kalpa yang lalu, juga pernah muncul seorang Buddha yang saat itu usia rata-rata manusia itu 80.000 tahun. Yaitu di zaman Buddha Wipasi. Ya, di zaman Buddha Wipasi. 7 Buddha terdahulu dari Buddha yang sekarang. Di kalpa yang sangat lalu. Itu coba aja baca di Atanatya Parita itu. Halaman 100. Kan ada Wipasisa Namatu, Cakumantasa Sirimato. Nah di zaman Buddha Wipasi itu usia rata-rata manusia saat itu 80.000 tahun. Makanya pertemuan besar para arahat di zaman Buddha Wipasi itu terjadi 3 kali. Kalau di zaman Buddha Gotama kan terjadi sekali kan? Dan itu pun jumlah arahatnya paling sedikit. Cuma ceceng nopek goh. 1.250 orang biku arahat. Di zaman Buddha Wipasi 6.800.000 biku arahatnya. Ya, dan itu terjadi 3 kali. 6.800.000, kemudian berapa ratus ribu, kemudian berapa ratus ribu. Jadi banyak. Ya, jadi secara kalkulasi angka sekali lagi itu tidak disebutkan berapa angkanya, karena nanti kalau disebutkan angkanya takutnya dimistik. Kebiasaan itu membentuk watak. Tetapi untuk kehidupan akan datang, kembali lagi di sini tidak hanya semata-mata kondisi dari sekarang. Faktor lingkungan di mana dia lahir itu pun akan membentuk dia menjadi apa, seperti apa, wataknya bagaimana. Ya, jadi kemungkinannya besar. Watak baiknya bisa kebawa lagi, watak jahatnya bisa kebawa lagi. Kemungkinannya besar. Ibaratnya apa? Sudah ada bibitnya. Ya, sudah ada bibitnya. Jadi bagaimana kondisi lingkungan dia lahir itu juga akan memberi pengaruh pada pembentukan wataknya. Ya, seperti kalau kita tinggal di tempat orang-orang baik, kan lebih memungkinkan kita jadi orang baik juga kan? Kenapa? Lingkungannya memberi kondisi, membuat kita ikut jadi orang baik. Tetapi sebaliknya kita hidup di tengah orang-orang jahat. Lingkungan membuat kondisi bagi kita untuk menjadi orang jahat juga. Ya, tapi kalau kemungkinan besar, kalau sekarang watak kita, perilaku kita negatif, jahat, sulit bagi kita untuk kehidupan akan datang lahir kembali jadi manusia. Ya kan? Kenapa? Kondisi kejahatan, mentalitasnya, perilakunya negatif. Ya, lebih memungkinkan orang yang bersifat demikian, bersikap demikian, berwatak demikian, jatuh ke alam rendah.